Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bercerita tentang kisah dua ulama tentang kesabaran mereka. Semoga kita bisa meniru kesabaran mereka dalam kisah ini. Mereka berdua adalah Imam Syafi'i dan Imam Junaid al-Baghdadi. Oke, berikut kisahnya. Kita bercerita sambil jalan-jalan ya. Yang pertama, kisah Imam Syafi'i. Nama beliau Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau ulama fikih ya. Kalau tidak salah itu termasuk golongan tabi'in, karena beliau ini lebih muda dibanding Imam Hanafi dan Imam Malik. Jadi muridnya Imam Malik. Nah, Imam Syafi'i ini terkenal ulama yang masyhur ya, dan akhlaknya terpuji. Beliau juga dermawan dan lembut dan penyabar juga, penuh kasih sayang. Nah, kesabarannya inilah berkali-kali diuji oleh para pendengki di sekitar beliau. Tapi mereka selalu gagal untuk membuat beliau marah. Jadi orang-orang ini ingin sekali melihat beliau itu marah. Nah, sampai suatu ketika Imam Syafi'i itu sedang menjahit bajunya di tukang jahit. Nah, orang-orang pendengki itu mengetahui hal tersebut, maka mereka mencoba membuat Imam Syafi'i marah dengan cara membujuk tukang jahit tersebut agar berbuat sesuatu. Para pendengki tersebut membujuk tukang jahit agar melakukan sesuatu, bahkan sampai membayar mahal tukang jahit tersebut untuk mempermalukan Imam Syafi'i. Ternyata tukang jahit profesional langganan Imam Syafi'i tersebut tergoda dengan bujukan para pendengki itu dengan bayaran yang mereka sepakati. Akhirnya dia pun melakukan sesuatu sesuai perintah para pendengki tersebut. Jadi ini pertama kalinya si tukang jahit profesional ini berbuat sesuatu yang aneh di profesinya. Jadi dia diminta untuk menjahit lengan kanan baju Imam Syafi'i dengan sangat sempit. Jadi sekiranya Imam Syafi'i itu kesulitan nanti memasukkan tangannya. Sedangkan lengan kiri baju tersebut dibuat sangat lebar. Jadi tidak sama ya antara kanan dan kiri. Nah, itulah yang dilakukan oleh tukang jahit profesional ini. Sebenarnya itu perbuatan yang memalukan yang bisa merusak karir beliau. Setelah selesai menjahit, tukang jahit itu pun mendatangi Imam Syafi'i membawa pakaian yang sudah dijahitnya dengan lengan baju yang ukuran berbeda antara kanan dan kirinya. Nah, para pendengki itu berharap melihat Imam Syafi'i akan marah, memaki-maki sambil mengeluarkan dalil. Itu harapan para pendengki. Akan tetapi ternyata berbeda kenyataannya. Setelah Imam Syafi'i menerima baju tersebut, beliau malah tersenyum, menatap dengan lembut, dengan kasih sayang kepada tukang jahit tersebut. Bahkan Imam Syafi'i tidak bertanya kenapa yang satu lebih kecil, yang satu lebih lebar. Beliau tidak menanyakan hal tersebut, malah beliau berterima kasih atas perbedaan ukuran tersebut. Imam Syafi'i malah mendoakan tukang jahit tersebut, "Terima kasih, semoga Allah membalasmu dengan limpahan kebaikan. Lantaran engkau menjahit lengan kanan bajuku sangat sempit, dengan begini aku tidak perlu repot menggulungnya ketika menulis dan berkarya. Adapun lengan baju kiriku yang lebar itu sangat menguntungkan bagiku. Lengan baju itu memudahkanku membawa berbagai kitab yang banyak." Begitu kata Imam Syafi'i, doa beliau untuk sang tukang
tukang jahit profesional tersebut pun menjadi malu ya kepada beliau, dan dia bertekad untuk tidak melakukan hal tersebut lagi. Itulah kisah yang menggambarkan kesabaran Imam Syafi'i. Yang berikutnya Imam Junaid al-Baghdadi. Ini juga luar biasa sabar. Berikut kisahnya. Imam Junaid al-Baghdadi ini ulama yang terkenal sabar ya. Beliau ulama sufi. Jadi suatu ketika beliau hendak berangkat ke masjid, baru saja keluar dari rumahnya, para pendengki di sekitar beliau yang ingin melihat beliau marah itu menyiram beliau dengan air sisa cucian ikan, tentu asin dan bau ya. Nah, disiramlah badan Imam Junaid al-Baghdadi dengan air tersebut. Akan tetapi ternyata Imam Junaid malah tertawa bukan marah, sambil berkata, kata beliau, orang yang berhak masuk neraka sepertiku ini mendapat rekonsiliasi dari Allah dengan siraman air basuhan ikan ini. Jelaslah aku tidak pantas untuk marah. Justru aku harus berbahagia dengannya. Begitu kata Imam Junaid al-Baghdadi. Jadi beliau merasa diri beliau itu adalah seorang pendosa yang pantas masuk neraka, dan dengan dizalimi orang lain justru beliau akan naik derajatnya sehingga akan menjadi lebih pantas untuk masuk surga. Begitu menurut beliau. Lalu beliau pun pulang ke rumahnya dan mengganti pakaian dengan pakaian istrinya. Rupanya beliau hanya memiliki satu pakaian ya. Jadi di zaman beliau itu biasa seperti itu. Jadi hanya punya satu pakaian. Sehingga ketika kotor, beliau pun harus menggantinya dengan pakaian milik istrinya. Jadi beliau sholat Jumat dengan pakaian istrinya. Oke, itu kisah beliau. Semoga kita bisa meniru kesabaran beliau. Semoga Allah memberikan kita kemampuan untuk menjadi orang yang sabar. Oke, amin Allahumma amin.